Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Malia sebagai Project Manager pada proyek rekayasa perangkat lunak yang berjudul SIPA UNESA, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Akademik berbasis Workflow dan SLA Monitoring. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana tim saya mengelola proyek mulai dari tahap perencanaan hingga sistem siap didemonstrasikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwasanya proyek ini dikembangkan untuk membantu proses pelayanan akademik yang selama ini masih memiliki beberapa kendala, seperti sulitnya memantau status pengajuan surat, lamanya proses layanan, serta belum adanya monitoring target penyelesaian layanan secara terukur. Oleh karena itu, kami mengembangkan SIPA UNESA ini memiliki fitur utama berupa Workflow Management dan Service Level Agreement atau SLA Monitoring. Dalam pengembangan SIPA UNESA, kami menggunakan metode Agile Software Development. Metode ini dipilih karena memungkinkan tim melakukan pengembangan secara bertahap, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, serta memudahkan monitoring progres setiap minggu. Seluruh proyek dibagi menjadi 15 sprint, dengan durasi 1 minggu untuk setiap sprintnya. Dalam proyek ini terdapat 4 role utama. Pertama, saya sendiri Project Manager yang bertanggung jawab terhadap perencanaan proyek, monitoring progres, dan dokumentasi juga koordinasi tim. Kedua, ada sistem analis sekaligus Quality Assurance yang bertanggung jawab menyusun kebutuhan sistem, membuat UML, ERD, dokumen analisis, serta melakukan pengujian sistem. Yang ketiga, ada UI UX Designer yang bertanggung jawab membuat wireframe, pastinya, desain antarmuka, dan prototype sistem. Keempat, ada Programmer yang bertanggung jawab melakukan pada sprint pertama implementasi back-end, front-end, integrasi database, serta development sistem. Proyek dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2026 dan ditargetkan selesai saat UAS, yaitu pada 2 Juni kita melakukan demonstrasi. Secara garis besar, sprint kami terbagi menjadi 4 fase utama. Pada fase pertama, di sini ada inisiasi proyek SIPA UNESA dan recruitment gathering. Nah, fase ini berlangsung pada sprint 1 sampai 5. Fokus utama pada tahap ini adalah pengumpulan kebutuhan sistem SIPA UNESA, penyusunan software requirement specification, pembuatan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, ERD, serta desain antarmuka menggunakan Figma. Output utama fase ini adalah blueprint lengkap sistem yang dikembangkan. Fase kedua adalah analisis kebutuhan dan SRS SIPA UNESA yang terdiri dari tugas utama yaitu PM, monitoring progress dokumen SRS SIPA UNESA. Kedua, di list ini adalah tugas SAQA yaitu menyusun SRS berdasarkan format IEEE, use case list, fungsional dan non-functional requirement. Ketiga, ada tugas UI UX yaitu wireframe low fidelity portal SIPA UNESA. Dan terakhir ada tugas sebagai programmer yaitu setup database awal dan autentikasi dasar. Pada sprint ketiga, kami memfokuskan pada perancangan UML SIPA UNESA. Pada tugas pertama yaitu tugas PM, review dokumen analis. Kedua, dalam list ini adalah tugas SAQA yaitu membuat use case diagram, activity diagram, pengajuan surat. Ketiga, ada tugas dari desainer yaitu membuat wireframe dashboard mahasiswa dan juga tendik. Dan terakhir ini adalah tugas programmer membuat struktur project dan juga router aplikasi. Pada sprint 4,
tanggal 17 Maret sampai 23 Maret, kita memfokuskan pada desain sistem SIPA UNESA. Pada list pertama ada tugas PM, yaitu tracking penyelesaian desain. Kedua, tugas SAQA membuat sequence, diagram, dan state machine workflow surat. Ketiga, ada tugas dari desain, yaitu membuat high fidelity desain Hikma SIPA UNESA. Dan tugas programmer pada sprint 4 adalah implementasi login, register, dan role mahasiswa. Pada sprint kelima, tanggal 24 Maret sampai 30 Maret, kami memfokuskan pada desain basis data SIPA UNESA. Pada list pertama ada tugas PM, yaitu memastikan seluruh desain terdokumentasi. Kedua ada tugas SAQA, yaitu membuat IRD, kelas diagram, dan juga data dictionary. Ketiga ada tugas desain, yaitu menyelesaikan desain dashboard mahasiswa. Keempat ada tugas programmer. Di sini dia membuat migration database dan juga model utamanya. Pada sprint 6, tanggal 31 Maret sampai 6 April, kita implementasi modul autentikasi dan juga memulai manajemen pengguna SIPA UNESA. Pada list pertama ada tugas PM, yaitu menyusun laporan sprint review. Kedua ada tugas SAQA, membuat tes skenario atau membuat skenario awal. Ketiga ada tugas designer, yaitu mendesain dashboard tendik dan juga kaprodi. Keempat ada tugas programmer, implementasi rebate, login, logout, dan manajemen user. Sprint ketujuh, kita memfokuskan implementasi portal pengajuan surat akademik SIPA UNESA. Pada tugas pertama, ada tugas PM, yaitu menyusun laporan sprint review. Kedua, ada tugas SAQA, yaitu membuat tes skenario autentikasi. Ketiga, ada desain dashboard tendik dan juga kaprodi. Dan keempat, ada tugas programmer, yaitu masih sama, implementasi rebate, login, logout, dan juga manajemen user. Di mana kesimpulannya pada sprint 6 dan 7 kita fokus pada satu tujuan yang masih bertahap. Pada sprint 7 yaitu 7 April sampai 13 April yaitu implementasi portal pengajuan surat akademik SIPA UNESA. Pada list pertama ada tugas PM, monitoring tes pengajuan surat. Kedua ada tugas SAQA, validasi requirement fitur pengajuan surat. Ketiga ada tugas desain form pengajuan surat dan juga tracking statusnya. Terakhir ada tugas programmer, yaitu implementasi form pengajuan surat, upload dokumen, dan juga validasi data. Pada sprint 8, di tanggal 14 April sampai 20 April, kita memfokuskan pada implementasi workflow engine SIPA UNESA. Tugas pertama yang disusun oleh PM adalah menyusun dokumentasi workflow. Kedua, SAQA ditugaskan untuk membuat Actify diagram final. Dan ketiga ada desain, yaitu penyempurnaan UI workflow surat. Dan keempat ada tugas programmer, yaitu implementasi state machine workflow surat dan status prosesnya. Dan di sprint 9, tanggal 21 April sampai 27 April, kita memfokuskan pada implementasi SLA dan juga monitoring SIPA UNESA-nya. Di mana tugas PM yaitu tracking capaian sprint dari SLA. Dan tugas SAQA membuat test case SLA monitoring. Tugas dari desain yaitu mendesain indikator warna SLA dan juga dashboard monitoring. Terakhir ada tugas programmer yaitu implementasi timer SLA, perhitungan deadline indikator warna. Nah, di sprint 10 pada tanggal 28 April sampai 4 Mei, implementasi notifikasi otomatis SIPA UNESA kita fokuskan. Pada tugas PM ada koordinasi integrasi fitur, membuat skenario uji notifikasi, desain template email, dan juga notifikasi. Untuk tugas programmer yaitu implementasi email otomatis seperti pengajuan, penolakan, dan juga accept. Pada sprint 11, 5 Mei sampai 11 Mei, kita memfokuskan pada dashboard monitor SIPA UNESA. Pada tugas pertama yaitu tugas PM adalah mereview kesiapan fitur utama. Tugas SAQA yaitu menyusun test case dashboard.
Tugas desain mendesain dashboard Kaprodi dan juga statistik layanannya. Tugas programmer diantaranya membuat implementasi dashboard teknik, dashboard Kaprodi, dan juga laporan layanan. Di sprint 12, tanggal 12 Mei sampai 18 Mei, kita memfokuskan pada integrasi sistem SIPA UNESA dan kita melakukan pengujian awal, yaitu di mana tugas PM menyusun daftar bug dan juga isunya. Kedua, tugas SAQA mengintegrasikan testing dan juga backbox testing. Ketiga, ada tugas desain, mereview UI dan juga konsistensi seluruh modulnya. Tugas programmer yaitu finalisasi bug integrasi dan juga optimasi performanya. Pada sprint 13, tanggal 19 Mei sampai 20 Mei, kita melakukan pengujian akhir dan deployment SIPA UNESA. Yang mana tugas PM di sini adalah monitoring readings demo, terus tugas SAQA adalah UAT testing, validasi seluruh requirement SRS, tugas desainer, finalisasi desain dan aset presentasi. Dan terakhir ada tugas programmer yaitu deploy SIPA ke Vercel. Pada sprint 14 tanggal 26 Mei sampai 1 Juni kita finalisasi demo dan juga jurnal Jinax SIPA UNESA. Di mana kita membuat video demo, menyusun presentasi, menyusun laporan proyek, menyusun hasil testing, analisis sistem, dokumentasi QA untuk jurnal Jinax, menyiapkan screenshot sistem dan juga mockup-nya untuk jurnal, dan tugas programmer di sini adalah bug fixing terakhir dan juga optimasi. Dan pada sprint terakhir yaitu sprint 15 tanggal 20 Juni kita melakukan demonstrasi di depan dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu yang terhormat Bapak Bunda Sisepa Putra Eskom Mkom. Nah, melalui penerapan Agile Software Development dan pembagian sprint yang terstruktur, tim kami berhasil menyelesaikan pengembangan sistem UNESA secara bertahap mulai dari requirement design, implementation, testing, hingga deployment. Gerakan ini juga membantu meningkatkan koordinasi antar anggota tim, serta memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian penjelasan dari saya sebagai Project Manager mengenai proses manajemen proyek SIPA UNESA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.